Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Kali ini kami akan mencoba membahas materi tentang cara menentukan pusat dan jari-jari suatu lingkaran. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami tentunya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Kita ambil soal yang pertama. Diberikan persamaan lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 9. Nah, kalau kita lihat bentuk persamaan lingkaran ini sama bentuknya dengan persamaan umum lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Itu artinya kalau persamaan umum lingkaran bentuknya seperti ini, maka untuk pusatnya itu 0,0. Itu kalau persamaan umum lingkarannya seperti ini. Maka dari soal kita kali ini diperolehlah jawaban kalau untuk pusatnya yaitu 0,0, lalu untuk jari-jarinya. Perhatikan di sini r kuadrat nilainya sama dengan 9. Maka kalau untuk nilai R saja atau jari-jarinya itu sama dengan akar dari 9. Dan akar dari 9 jawabannya yaitu 3. Maka jawaban untuk contoh soal kita yang pertama, pusatnya 0,0 dan jari-jarinya atau nilai R-nya itu sama dengan 3. Nah, itu dia jawaban untuk contoh soal kita pertama. Lanjut, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Diberikan persamaan lingkaran 4x kuadrat ditambah 4y kuadrat sama dengan 16. Nah, dari persamaan ini, kalau kita lihat bentuknya masih bisa dikecilkan atau disederhanakan. Yaitu dengan cara sama-sama kita bagi 4. Ya kan? Perhatikan. Dimana kalau 4x kuadrat dibagi 4, hasilnya x kuadrat. Lalu ditambah 4y kuadrat dibagi 4, kita peroleh hasilnya y kuadrat. Sama dengan 16 dibagi 4 hasilnya 4. Nah, dari bentuk ini kalau kita lihat sama halnya dengan bentuk persamaan umum lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Itu artinya titik pusatnya 0,0. Maka kita perolehlah jawaban dari contoh soal kita yang nomor 2 ini, di mana pusatnya yaitu 0,0, lalu untuk jari-jarinya. Perhatikan, R kuadrat di sini sama dengan 4. Maka R saja itu sama dengan akar dari 4. Dan akar dari 4 itu sama dengan 2. Maka jawaban untuk contoh soal nomor 2, pusatnya 0,0 dan jari-jarinya sama dengan 2. Nah, bagaimana? Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Lanjut, biar lebih paham, sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang nomor 3. Perhatikan langkah-langkah dalam menyelesaikannya. Diberikan persamaan lingkaran X dikurang 5 yang dikuadratkan, lalu ditambah Y tambah 1 yang dikuadratkan sama dengan 16. Nah, kalau kita lihat persamaan lingkaran ini sama bentuknya dengan persamaan umum lingkaran X ditambah A yang dikuadratkan, ditambah Y ditambah B yang dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Nah, kalau persamaan umum lingkaran bentuknya seperti ini, maka untuk pusatnya itu A, B. Berarti sini negatif 5 dengan positif 1. Maka kita peroleh jawaban untuk pertanyaan kita yang nomor 2 ini, yang nomor 3 maksud kami, di mana titik P atau titik pusatnya itu perhatikan A, B, berarti negatif 5, positif 1. Ini dia jawabannya untuk titik pusatnya. Lalu untuk R-nya atau jari-jarinya, R kuadrat di sini sama dengan 16. Maka kalau R saja itu sama dengan akar 16. Dan akar 16 sama dengan 4. Maka pusatnya negatif 5,1 dan jari-jarinya yaitu sama dengan 4. Nah, ini dia jawaban untuk contoh soal kita yang nomor 3. Lanjut lagi, kita masuk ke contoh soal yang nomor 4. Diberikan persamaan lingkaran X tambah 4 dikuadratkan lalu ditambah dengan Y kuadrat sama dengan 100.
Nah, bentuk ini itu masih boleh kita rubah bentuknya menjadi bentuk X ditambah 4 yang dikuadratkan lalu ditambah. Perhatikan, Y kuadrat sekarang bentuknya kita rubah menjadi Y ditambah 0 kuadrat. Itu kan sama saja, ya kan? Dimana kalau Y tambah 0 hasilnya 0, lalu dikuadratkan hasilnya tetap Y kuadrat. Sama dengan 100. Nah, kenapa harus dirubah bentuknya menjadi Y tambah 0 yang dikuadratkan? Tujuannya agar bentuk soal ini itu menjadi bentuk persamaan umum lingkaran X ditambah A yang dikuadratkan ditambah Y tambah B yang dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Kalau bentuk persamaan umum lingkarannya sudah seperti ini, baru kita dapat menentukan titik pusatnya. Di mana titik pusatnya yaitu A, B. Maka di soal kita kali ini yang nomor 4, kita peroleh titik pusatnya yaitu positif 4,0. Ini titik pusatnya. Positif 4,0. Lalu untuk jari-jarinya atau nilai R-nya, perhatikan. R kuadrat sama dengan 100. Maka R saja itu sama dengan akar dari 100. Dan akar dari 100 itu sama dengan 10. Maka jawaban untuk contoh soal kita nomor 4, untuk pusatnya yaitu 4,0 dan jari-jarinya sama dengan 10. Nah, ini dia jawaban untuk contoh soal kita yang nomor 4. Soal selanjutnya masih tentang pusat dan jari-jari lingkaran. Perhatikan soalnya. Soal yang nomor 5. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 6X ditambah 4Y dikurang 3 sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat, soal kita kali ini sama hanya dengan bentuk persamaan umum lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Kalau bentuk persamaan umum lingkarannya seperti ini, maka untuk memperoleh titik pusatnya, yaitu rumusnya min A per 2. Perhatikan, A itu yang di depan X. Berarti nilai A di sini yaitu positif 6. Lalu min B per 2. B-nya itu yang di depan Y. Berarti kalau di soal kita kali ini, nilai B-nya itu sama dengan 4. Lalu untuk memperoleh jari-jarinya atau nilai R-nya, itu rumusnya akar dari A kuadrat per 4 ditambah B kuadrat per 4 dikurang C. Ingat sekali lagi, nilai A-nya itu yang di depan X. Berarti kalau di soal kita kali ini nilainya 6. Lalu untuk B, itu yang di depan Y. Berarti kalau di soal kita kali ini nilai B-nya sama dengan 4. Lalu dikurang C. Perhatikan C itu yang paling belakang. Kalau kita lihat di sini nilainya yaitu negatif 3. Nah, ini rumus untuk menentukan pusat ataupun jari-jari lingkaran yang persamaan umum lingkarannya seperti ini. Maka untuk jawaban soal kita yang nomor 5, pusatnya yaitu, perhatikan, min A per 2. Berarti min 6 per 2, B-nya 4, berarti min 4 per 2. Sama dengan min 6 bagi 2, kita peroleh hasilnya min 3. Lalu min 4 bagi 2 hasilnya min 2. Maka untuk pusat dari soal kita nomor 5 yaitu negatif 3, negatif 2. Nah, ini dia pusat untuk persamaan lingkaran yang nomor 5. Lanjut, kita akan mencari jari-jarinya lagi dengan rumus akar dari A kuadrat per 4 ditambah B kuadrat per 4 dikurang C. Perhatikan. R sama dengan A-nya tadi 6, B-nya 4, lalu C-nya negatif 3. Sesuai dengan rumus ini, maka jadinya itu, perhatikan A-nya tadi 6, maka di sini kita tulis 6 kuadrat per 4 sesuai dengan rumusnya. Lalu ditambah B kuadrat, B-nya 4, maka sini jadinya 4 kuadrat per 4 baru dikurangkan dengan C. Dikurangkan C-nya di sini yaitu negatif 3. R sama dengan 6 kuadrat hasilnya 36. Maka di sini jadinya akar dari 36 per 4 ditambah 4 kuadrat hasilnya 16. Lalu dibagi 4. Negatif kali negatif hasilnya positif. Maka di sini jadinya positif 3. R sama dengan akar dari 36 dibagi 4 berapa?
yaitu kita peroleh hasilnya 9, lalu 16 dibagi 4 hasilnya 4, lalu terakhir ditambah 3. R sama dengan akar dari 9 ditambah 4 ditambah 3. Kita peroleh di sini hasilnya yaitu akar 16. Dan akar 16 itu hasilnya sama dengan 4. Nah, ini dia jawaban untuk contoh soal kita yang nomor 5, di mana titik pusatnya atau titik P yaitu negatif 3, negatif 2, dan untuk jari-jarinya atau nilai R-nya sama dengan 4. Nah, bagaimana? Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Lanjut, biar lebih paham, kita masuk ke contoh soal terakhir untuk materi kita kali ini. Soal nomor 6. X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 4X dikurang 12 sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat bentuk soal kita kali ini sama hanya dengan bentuk umum persamaan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Ingat, kalau bentuk persamaan umum lingkarannya seperti ini, maka rumus untuk menentukan titik pusatnya yaitu P dalam kurung negatif A per 2, negatif B per 2. Di mana nilai A-nya itu yang di depan X. Dan nilai B-nya itu yang di depan Y. Ini perlu kalian ingat. Kalau di soal kita kali ini, nilai A-nya yaitu negatif 4. Ingat ya, nilai A-nya itu negatif 4. Sedangkan, maksud kami, sedangkan nilai B-nya tidak ada di sini. Kalau tidak ada, berarti nilai B-nya itu sama dengan 0. Ini perlu kalian ingat. Kalau tidak ada nilai B di sini, itu artinya 0. Atau nilai A-nya yang tidak ada di sini, maka nilai A-nya sama dengan 0. Oke, lanjut. Untuk jari-jarinya lagi, R. Itu rumusnya akar dari A kuadrat per 4 ditambah B kuadrat per 4 dikurang C. Nah, sekarang baru kita bisa menentukan titik pusatnya. Perhatikan caranya. Ingat tadi A-nya di soal kita kali ini yaitu negatif 4. B-nya tidak ada, maka kita tulis 0. Maka titik P sama dengan negatif. Negatif dari negatif yang sini. Lalu A-nya negatif 4. Lalu dibagi 2 karena rumusnya tadi. Lalu negatif B. B-nya tidak ada, maka langsung kita ganti dengan 0. Tetap kita bagi 2. Maka kita peroleh titik pusat untuk soal kita kali ini yaitu negatif kali negatif 4 hasilnya positif 4. Lalu dibagi 2 hasilnya positif 2. Lalu 0 dibagi 2 hasilnya 0. Nah, ini dia titik pusat untuk contoh soal kita yang nomor 6. Lalu berapakah jari-jarinya? Oke, perhatikan untuk jari-jari. R sama dengan akar dari A kuadrat. A-nya tadi negatif 4, maka di sini kita tulis negatif 4 kuadrat. Lalu dibagi dengan 4, sesuai dengan rumusnya tadi. Lalu ditambah B kuadrat per 4. B-nya 0, karena tidak ada tadi, maka kita tulis 0, tetap dibagi 4. Lalu dikurangkan dengan C. Dikurangkan dengan C-nya tadi negatif 12. R sama dengan negatif 4 kuadrat hasilnya positif 16. Lalu dia dibagi 4. Lalu ditambah 0 kuadrat hasilnya 0. Lalu dibagi dengan 4. Negatif kali negatif hasilnya positif. Di sini dia 12. R sama dengan 16 dibagi 4 hasilnya 4. Dan 0 bagi 4 hasilnya 0. Lalu terakhir ditambah 12. R sama dengan 4 ditambah 12, kita peroleh sini hasilnya akar 16. Dan akar 16 itu sama dengan 4. Maka jawaban untuk contoh soal kita yang terakhir, di mana titik pusatnya tadi yaitu 2,0 dan jari-jarinya yaitu positif 4. Nah, inilah dia jawaban dari keseluruhan pertanyaan kita kali ini. Demikian tutorial singkat kami, semoga videonya bermanfaat dan bagi adik-adik ataupun rekan-rekan yang masih kesulitan baik dengan materi yang kita bahas kali ini ataupun materi matematika yang lainnya. Ingat, khusus mata pelajaran matematika saja. Itu soal-soalnya silakan kalian kirim langsung lewat akun WA kami yang nomornya sudah tertera di deskripsi video kita kali ini. Dan itu insya Allah akan dibantu secara gratis tentunya.
Namun dengan catatan cukup satu soal saja per satu kali pengiriman soal. Itu tujuannya semata-mata agar banyak teman-teman ataupun rekan-rekan kalian yang bisa terbantu nantinya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.